Halo semuanya, kembali lagi di channel 99%. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suatu hal yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita khususnya yang berusia muda. Ya, kita akan membahas cara-cara meningkatkan kualitas diri di usia muda. Semua hal berubah begitu cepat di era digital ini. Kita juga harus mempersiapkan semua hal yang matang untuk menghadapi perubahan terkhusus untuk kaum muda. Karena usia muda merupakan pondasi untuk masa depan kita. Agar di masa tua nanti tidak merasakan penyesalan, maka dari itu ada beberapa poin yang akan saya bahas agar masa muda kita penuh persiapan dan kepercayaan. Ada beberapa langkah-langkah praktis yang dapat membantu kita meningkatkan kualitas diri di usia muda dan membuat kita lebih siap menghadapi dunia yang dinamis. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil sekarang dapat membawa perubahan besar di masa depan. Tingkatkan kualitas diri di usia muda dan ingat, setiap proses adalah perjalanan. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, menentukan tujuan hidup. Menentukan tujuan hidup adalah proses untuk menemukan apa yang ingin kita capai dalam hidup. Tujuan hidup dapat bersifat pribadi, seperti ingin menjadi orang yang sukses dan lain-lain. Tujuan hidup juga dapat bersifat profesional, seperti ingin menjadi seorang dokter atau ingin menjadi seorang pengusaha. Terkadang, di usia yang masih muda ini, kita tidak tahu dan cenderung bingung ke depannya kita mau jadi apa. Maka dari itu, kita harus paham dan bersiap menentukan arah dan tujuan hidup. Tujuan hidup yang jelas dapat memberikan arah dan motivasi dalam hidup. Tujuan hidup juga dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan mencapai kesuksesan. Ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk menentukan tujuan hidup. Kenali diri sendiri. Langkah pertama untuk menentukan tujuan hidup adalah mengenali diri sendiri. Pahami apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai, dan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Urutkan tujuanmu. Urutkan tujuanmu berdasarkan prioritas. Tujuan yang paling penting harus berada di atas, diikuti oleh tujuan yang penting, dan seterusnya. Buat rencana untuk mencapai tujuanmu. Setelah menentukan tujuan dan prioritas kamu, buatlah rencana untuk mencapai tujuanmu itu. Rencanamu harus mencakup langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk mencapai tujuan tersebut, serta tenggang waktu untuk mencapainya. Kedua, berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru adalah sikap untuk tidak takut mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sikap ini penting untuk dimiliki karena dapat membuka peluang baru, mendorong pertumbuhan dan perkembangan diri, serta meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita berani mencoba hal baru, kita membuka peluang untuk menemukan hal-hal yang baru yang mungkin tidak pernah kita temukan jika kita berada di zona nyaman. Misalnya, jika kita berani mencoba mendaftar kelas bahasa baru, mungkin kita akan menemukan teman baru dari berbagai latar belakang. Berani mencoba hal baru juga dapat mendorong kita untuk belajar dan berkembang. Ketika kita mencoba hal-hal baru, kita akan menghadapi tantangan dan belajar untuk mengatasinya. Yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu adalah keterampilan untuk merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu seefektif mungkin. Manajemen waktu dapat membantu kamu untuk mencapai tujuan, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas. Pengertian manajemen waktu secara umum. Manajemen waktu adalah proses mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Poin ini juga sangat mempengaruhi kualitas diri seseorang. Bagaimana cara dia mengatur waktu dengan benar dan tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Yang keempat, tinggalkan kebiasaan buruk. Apakah meninggalkan kebiasaan buruk itu penting? Ya, sangat penting.
Jangan habiskan waktumu hanya untuk scrolling sosial media yang hanya kamu gunakan untuk update status dan melihat hal-hal yang tidak berguna. Gunakan sosmedmu untuk investasi dan lakukan hal yang lebih berguna di sosial media. Kebiasaan buruk yang terus kalian ulang-ulang itu akan menghambat proses dan tujuan kalian. Jika tidak kalian tinggalkan, itu akan menjadi sebuah penyesalan di masa depan. Selain kebiasaan bermain sosial media yang tiada guna, masih banyak lagi kebiasaan buruk yang sering anak muda lakukan. Contohnya, tidur larut malam dan bangun siang. Tanpa anak muda sadari, kebiasaan seperti itu selain menghambat proses pertumbuhan diri, hal itu juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Jika memang bergadang karena terpaksa, maka lakukanlah itu. Namun, jika begadang untuk nongkrong dan hal-hal yang tidak berguna, sebaiknya tinggalkan mulai sekarang dan mulailah hidup sehat dan melakukan hal-hal positif. Yang kelima, manajemen uang. Dengan belajar manajemen uang yang benar, kita dapat merencanakan, mengontrol, dan menggunakan uang secara efektif dan efisien. Manajemen uang dapat membantu kamu untuk mencapai tujuan keuanganmu, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Kebanyakan dari anak muda yang hidupnya stuck di situ-situ aja, mereka tidak bisa memanajemen atau mengatur uang. Contohnya, nafsu untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan dan hanya bertujuan untuk gengsi dan pamer. Selanjutnya, tetap rendah hati dan selalu terbuka terhadap pembelajaran. Masih ada waktu untuk proses dan perbaikan. Jangan hanya didengarkan. Setelah kalian menonton video ini, tutup ponsel kalian dan cobalah merenung, kemudian lakukan dan praktekkan apa yang sudah kita diskusikan di video ini. Jangan menunggu menyesal, habiskan masa muda dengan pengalaman dan pengetahuan, agar di masa tua kita sudah menemukan tujuan kita.